Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imresa Sukma Melani. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi mengenai pendapatan nasional. Nah, untuk lengkapnya, stay tune ya teman-teman. Adapun beberapa subbab materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, sejarah pendapatan nasional, pengertian pendapatan nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, jenis-jenis pendapatan nasional, dan metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah sejarah pendapatan nasional. Pendapatan nasional memiliki arti khusus yang dilambangkan dengan huruf Y. Perhitungan pendapatan nasional dilakukan pertama kali oleh Sir William Petty di Inggris pada tahun 1665. Ketika itu, Petty menamakannya dengan pendapatan masyarakat, yang merupakan penjumlahan dari nilai upah yang diterima oleh masyarakat dan nilai pendapatan yang diterima oleh negara dalam satu tahun. Negara kedua yang menghitung pendapatan nasional adalah Prancis. Perhitungan pendapatan nasional dilakukan pertama kali oleh Pierre Lepison de Boisguilbert pada tahun 1690-an. Pada awal tahun 1700-an, Marcel Vauban menyempurnakan perhitungan dengan peluasan cakupan. Rusia dan Amerika Serikat merupakan negara ketiga dan keempat yang melakukan perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional negara Rusia dilakukan oleh BFG Herman dan A.N. Radishev sekitar akhir abad ke-18. Perhitungan pendapatan nasional di Amerika Serikat sudah dilakukan sejak tahun 1843 oleh George Tucker dari University of Virginia. Namun, perhitungan yang lebih seksama baru dilakukan pada awal tahun 1930-an oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Simon Kuznets. Sampai dengan sebelum Perang Dunia I berakhir, tercatat ada 13 negara yang menghitung pendapatan nasionalnya. Di sepanjang kurun antara dua perang dunia, negara yang menghitung atau menaksir pendapatan nasional bertambah secara drastis dari 13 negara pada tahun 1919 menjadi 33 negara pada tahun 1939. Jumlah ini meningkat pesat menjadi 93 negara selama dasawarsa pertama sesudah perang. Negara pertama yang menghitung pendapatan nasional dengan konsep produk nasional bruto adalah Amerika Serikat pada tahun 1942. Negara ini baru menyajikan pendapatan nasional dengan konsep produk domestik bruto pada tahun 1991. Pada masa sekarang ini, semua negara di bumi menghitung pendapatan nasionalnya, terutama dengan konsep produk domestik bruto atau PDB, sehingga kinerja ekonomi antar negara bisa dibandingkan. Perhitungan pendapatan nasional di Indonesia mengacu pada SNA tahun 2008. Selanjutnya adalah pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty di Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Nah, pendapatan nasional juga merupakan ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Sedangkan tujuan dari perhitungan pendapatan nasional sendiri adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Faktor yang pertama adalah permintaan dan penawaran agregat, faktor yang kedua adalah konsumsi dan tabungan, dan faktor yang ketiga adalah investasi. Faktor yang pertama adalah permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. Yang kedua adalah konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang terakhir adalah investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis pendapatan nasional.
Jenis-jenis pendapatan nasional yang pertama adalah produk domestik bruto atau gross domestic product. Yang kedua ada produk nasional bruto atau gross national product. Yang ketiga ada produk nasional neto atau net national product. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau net national income. Yang kelima ada pendapatan perseorangan atau personal income. Dan yang terakhir adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Yang pertama ada produk domestik bruto atau gross domestic product. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produk di dalam batas wilayah suatu negara selama satu periode. Dalam menghitung gross domestic product, jumlah pasar yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada perhitungan yang ganda atau double accounting. Konsep GDP meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara pada suatu negara, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu periode. Dalam menghitung besarnya GNP berdasarkan harga pasar, yang harus diperhatikan yaitu jangan sampai ada perhitungan ganda. Dalam GNP ini, hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Nah, untuk contohnya sudah ada di PPT, mohon diperhatikan ya teman-teman. Yang ketiga ada produk nasional neto atau net national product. Produk nasional neto atau NNP adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian. Penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dalam proses produksi umumnya bersifat tafsiran, sehingga dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Penyusutan adalah berkurang barang yang sudah lama karena pemakaian. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto atau net national income. Pendapatan nasional neto atau NNI adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI bisa didapat dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan subsidi. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang beratnya dapat digeserkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak penjualan, pajak impor, bea ekspor, dan cukai. Sedangkan subsidi adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Jenis dari pendapatan nasional yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau personal income. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Pendapatan perseorangan dapat diperhitungkan dari NNI dikurangi dengan pajak perseroan, laba yang tidak dibagi, iuran pensiun, dan asuransi. Jenis yang terakhir adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Disposable income diperoleh dari personal income setelah dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang beratnya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain atau langsung ditanggung jawab oleh wajib pajak. Contohnya adalah pajak dari pendapatan. Yang terakhir adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Adapun beberapa metode pendapatan nasional, yang pertama adalah metode produksi, metode pendapatan, dan yang terakhir adalah metode pengeluaran. Yang pertama adalah metode produksi. Dalam metode produksi, pendapatan nasional adalah jumlah nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian di suatu negara. Perekonomian dikelompokkan menjadi sektor ekonomi dan lapangan kerja. Jumlah sektor ekonomi dan lapangan kerja dapat digunakan untuk keperluan perhitungan pendapatan nasional antar negara dan antar waktu di suatu negara. Pendapatan nasional dihitung dengan cara Y sama dengan unit 1 dikali harga 1 ditambah nilai tambah unit 2 dikali harga 2 ditambah nilai tambah unit N kali harga N. Untuk contohnya dapat dipelajari pada metode PPT yang saat ini. Metode yang kedua adalah metode pendapatan. Dalam metode pendapatan, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu negara dalam jangka waktu biasanya 1 tahun. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi akan menerima pendapatan dari perusahaan. Faktor produksi tersebut berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan tenaga ahli. Bagi yang memiliki sumber daya alam berupa tanah, maka ia akan memperoleh uang sewa atau rent. Bagi yang memiliki sumber daya manusia, maka ia akan memperoleh upah atau wage.
Bagi yang mempunyai modal, maka ia akan menerima bunga atau interest, dan bagi yang mempunyai tenaga ahli, maka ia akan memperoleh laba atau profit. Sedangkan rumus untuk pendapatan nasional dalam metode pendapatan yaitu Y sama dengan rent ditambah WACC ditambah interest dan ditambah profit. Metode yang terakhir adalah metode pengeluaran. Dalam metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang telah dipakai oleh seluruh sektor perekonomian. Perekonomian dikelompokkan dalam 4 sektor yang sama dalam metode pendapatan. Adapun rumus pendapatan nasional dalam metode ini adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat untuk kita bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.